Kami mengucap syukur pada siang hari ini ya Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah Engkau. Kami sudah membawa sebagian kecil dari uang kami. Kami sudah membawa persembahan persepuluhan kami, ucapan syukur kami. Dan ini saatnya kami mau mendengar apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami. Berbicaralah kepada kami, berkata-katalah kepada kami menurut kebenaran firman-Mu. Sehingga setiap orang yang datang pada siang hari ini tentu nanti pulang tidak sama. Kalau mereka pulang, mereka datang dengan kegalauan, mereka datang dengan masalah, mereka datang dengan pergumulan, mereka pulang dengan harapan, dengan sukacita, dengan kemenangan, dan mereka memiliki mindset, cara berpikir, cara pandang yang lebih baik dalam hidup ini. Hidup adalah proses, sehingga kami tidak perlu putus asa, kami tidak perlu menjadi gelisah dan cemas, tapi kami mau ikuti semua kehidupan ini asal hidup kami seperti firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami siap untuk membaca, mendengar, dan mengerti, dan akhirnya supaya hidup kami bahagia dan berhasil beruntung, kami harus melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati firman sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Ini minggu pertama di bulan Maret, tanggal 3 kebetulan ya. Tanggal 3 bulan 3 2024. Apa yang akan saya khotbahkan kiranya membantu saya dan saudara. Saya ulangi, apa yang saya khotbahkan kiranya membantu saya dan saudara mengenali diri kita sedemikian rupa sehingga kita boleh menjalani hidup ini jauh lebih baik. Enggak boleh jauh lebih buruk. Tidak boleh. Hari lepas hari hidup kita harus lebih baik. Katakan amin. Harus lebih baik. Untuk itu saya akan bicara tentang identitas. Saya mau saudara on 24 jam soal hal ini. Bahasa umumnya adalah saudara memiliki kesadaran 24 jam soal identitas kita. Jadi tidak boleh kita punya kesadaran hanya 20 jam, apalagi cuma 12 jam tentang siapa kita. Saya ulangi, kita harus on selama 24 jam non-stop memiliki kesadaran. Siapa sih sebenarnya saya? Itu menjadi penting. Kalau orang tidak menyadari siapa dirinya, wah itu bahaya sekali. Identitas itu penting sekali. Terkadang ya baju saja sudah bisa memberikan sebuah identitas seseorang. Tadi saya ke belakang, saya ketemu Pak Kapolsek, pakai seragam, saya tahu. Saya dari seragamnya saya sudah tahu identitasnya. Tanda pengenal, nggak usah dia ngomong saya siapa, tapi karena bajunya saja saya sudah tahu siapa dia, identitasnya. Saya rindu Kristen itu adalah identitas. Saudara disebut, apalagi kalau KTP-mu beragama Kristen, kata Kristen itu sebenarnya adalah identitas. Dan saya dan saudara hari ini saya mengajak dengan sungguh-sungguh serius untuk menyadari identitas kita. Supaya apa? Supaya hidup kita menjadi lebih baik. Kenapa orang gak menjadi lebih baik hidupnya? Karena kesadarannya tidak 24 jam. Sesekali sadar dirinya, sesekali tidak sadar. Sesekali dia sadar sebagai ayah, sesekali tidak sadar. Sesekali dia sadar bahwa dia itu suami, sesekali dia tidak sadar. Repot. Kita harus punya kesadaran 24 jam. Katakan 24 jam. Nah, Alkitab begitu tegas, kita adalah anggota keluarga Allah. Maksudnya, kita ini
punya identitas warga negara. Warga negara kita tentu Indonesia sekarang ini. KTP saudara kalau ditunjukkan ya berarti kartu tanda penduduk atau pengenal saudara adalah warga negara Indonesia. Tapi di sisi lain karena ada agama Kristennya itu, maka sebenarnya kita tidak hanya warga negara Indonesia. Kita adalah warga kerajaan surga, warga kerajaan Allah. Katakan amin. Nah, ini harus jalan bersamaan. Kesadaran bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus mengikuti semua norma, aturan, nilai, semua yang ada di bangsa ini. Tapi ketika kita menjadi sadar bahwa aku tidak hanya warga negara Indonesia loh, tapi ternyata aku juga warga kerajaan Allah loh, keluarga Allah loh. Berarti kesadaran ini pun juga harus dibangun setiap hari. Ada 3 hal yang coba saya akan bantu untuk mengingatkan identitas saya dan saudara, sehingga olehnya kekristenan kita fokusnya jadi benar. Kita ini kadang-kadang ke gereja kan fokusnya cari berkat Tuhan. Boleh enggak sebenarnya? Ya bagi orang yang baru Kristen ya boleh. Tapi kalau kita udah Kristen lama ke gereja hanya menerima berkat, kayaknya keliru. Pasti salah. Kita harus ketemu dengan sumber berkat, yaitu Tuhan Yesus. Katakan amin. Seharusnya kita ke gereja, kita lebih membangun sebuah spiritual kita untuk semakin unggul, membangun spiritual kita untuk semakin kuat. Seharusnya begitu. Kalau yang lain-lain sebenarnya bonus. Sebenarnya orang gak percaya Tuhan aja asal kerja keras bisa makan kok. Kalau soal uang, soal makan. Tapi soal identitas kerajaan Allah, warga kerajaan surga, memang harus diingatkan, dibangun setiap hari. Kesadarannya harus 24 jam supaya kekristenan kita beda. Sehingga kita tidak sama. Terima kasih Ko David sama Bu Sri, lagu-lagunya sangat membantu khotbah saya sebenarnya. Bagian yang pertama yang saya mau obrol adalah tentang sebagai terang. Identitasku itu sebagai terang. Saya minta dengan sangat jemaat menyadari ini. Kenapa? Mari kita baca ayatnya supaya nanti saya paham istilah dari gelap kepada terang. Sehingga nanti ketika kita mengambil roti dan anggur, kita juga memaknainya. Itu tidak sekedar makan roti dan minum anggur, tidak begitu, tidak begitu. Filosofi di balik semua cerita makna roti dan anggur itu ada hal yang sangat dalam, ada yang sangat agung, ada hal yang sangat mulia. Kenapa? Karena dari situ sebenarnya proses peristiwa perpindahan saya dan saudara dari gelap kepada terang. 1 Petrus pasal 2 ayat 9, mari kita baca 2-3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Gereja itu dari bahasa eklesia, dari bahasa Portugal itu sebenarnya. Artinya itu dipanggil keluar. Itulah eklesia, ada gereja eklesia ya. Artinya dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari mana? Ini, dari kegelapan kepada terang. Itulah identitas saya dan saudara. Dulu adalah gelap, di dalam Kristus sekarang terang. Katakan amin. Oke, kita on kan ya, kita pola pikir kita ya sedikit. Saya rindu saya dan saudara membangun kesadaran ini. Saya ini adalah terang. Sejak saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya dipindah dari kegelapan
dibawa keluar oleh Yesus kepada terang yang ajaib. Artinya prosesnya panjang melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Jadi sebenarnya saya saudara-saudara itu memang punya jati diri. Walaupun Bugem bajunya hitam, bukan berarti Bugem orang hitam. Karena identitas Bugem adalah dari gelap kepada terang. Untuk itu, apa yang perlu sebenarnya saya mau ingatkan kepada saudara? Yang harus saya dan saudara lakukan setiap hari adalah menyadari identitas itu dan ingin mengaktualisasi, menerjemahkan, mengaplikasikan apa yang disebut identitas. Saya bukan gelap, tapi saya adalah terang, karena saya sudah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib di dalam Yesus. Sehingga kita nggak suka lagi yang gelap-gelap, yang remang-remang, yang kagak jelas. Karena identitas kita jelas. Kita dari gelap kepada terang. Kita adalah anak terang. Kasih salam dulu satu dengan yang lain. Kamu itu terang. Kamu itu adalah terang. Bagaimana mungkin orang Kristen yang punya kesadaran bahwa dia adalah terang masih suka dengan kegelapan? Kegelapan itu masa lalu. Hal-hal yang buruk itu masa lalu. Kalau saudara masih cinta hal-hal yang masih senang dengan berbau kegelapan, hal yang duniawi, hal yang jahat, hal yang tidak menyukakan hati Tuhan, berarti kesadaran kita tentang identitas kita gagal. Ada seorang suami kilap pukul istri, gelap itu, gagal. Ada seorang istri ngelawan sama suami, bentak-bentak suami, gagal, gelap. Seharusnya dengan kesadaran bahwa oh iya ya, aku ini anak Tuhan, aku itu anak terang. Maka lagu tadi, semua hidup berpadana dengan firman. Semua yang dilakukan adalah seperti firman, tidak. Kalau tidak, berarti kita harus bangun ulang kesadaran tentang diri kita supaya kekristenan kita makin bagus. Jangan yang kemarin contohnya ya, saudara sudah hidup dalam kegelapan tapi sudah percaya Tuhan, kembali lagi ke kegelapan. Jangan. Karena memang kita sudah berubah. Status kita pun sudah berubah. Tampilnya pun juga harus berubah. Bagaimana mungkin saya orang udah percaya Tuhan, mengasihi Tuhan, terus saya hidup masih mau-maunya diri saya? Nggak bisa. Tolong please, kita orang Kristen, kita adalah terang. Katakan amin. Saya nggak khotbahkan Matius, Yohanes tentang kamu adalah terang, nanti terlalu. Saya hanya mau menyadarkan dulu bahwa saya dan saudara itu dulu gelap. Oleh karena kasih anugerah di dalam Yesus Kristus, maka kita dibawa keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Bukan sembarang terang dengan proses yang begitu dahsyat, kasih dan cinta yang begitu luar biasa. Please, saya adalah terang. Katakan sekali lagi, saya adalah terang. Yang kedua, identitas saya tentang bangsawan. Kenapa? Kita itu sering menganggap diri kita itu remeh banget itu. Dulu saya berpikir ketika ayah saya kan tukang becak. Saya berpikir memang ya namanya tukang becak, apalagi anak pemulung begitu ya. Seandainya saudara bapaknya pemulung, terus apalagi bapak saudara tanda kutip ya secara ekonomi sosial rendah begitu ya. Tapi sekarang saya kasih tahu loh, saudara harus sadar on 24 jam engkau bukan orang sembarangan.
Sejak engkau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam dirimu, engkau bukan orang sembarangan. Saya pakai istilah itu karena darah yang mahal, bukan murahan, darah Yesus. Maka saya gunakan sebagai darah bangsawan. Jadi kita itu ditebus itu dipindah, diambil alih oleh Tuhan dari gelap tadi kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari neraka kepada sorga, dari tidak ada harapan menjadi pengharapan oleh darah yang mahal. Itulah darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi tanpa sadar, sekarang harus sadar. Dan sadar sesadar-sadarnya, siapapun saudara, status sosialmu kayak apa, saya tidak peduli, Alkitab tidak peduli. Karena kamu seperti ini maka kamu ini, enggak. Siapapun saudara yang percaya Yesus, engkau darah biru, engkau bangsawan. Ada darah Yesus dalam pribadimu, ada kuasa Roh Kudus, ada kuasa Tuhan, ada kuasa Allah di dalam dirimu. Katakan amin. Kesadaran ini harus selalu hadir 24 jam. Supaya apa? Supaya kita nggak terlalu minder jadi orang. Ada yang minder banget loh jadi orang itu. Tapi yang percaya diri berlebihan juga nggak boleh ya. Yang wajar saja, memang kita bangsawan. Nah, sekarang untuk mencerminkan, mengaktualisasi kita bangsawan itu apa? Ya cara bicara kita sudah nggak sama. Nggak ada bangsawan ngomongnya jorok. Mana ada seorang ngomong, seorang bangsawan darah biru, anaknya Pak Hamengkubuwono 9 aja begitulah ya. Beliau-beliau yang katanya ada tetesan titisan darah biru. Cara bicaranya diatur, bersikapnya diatur, cara makan saja diatur. Kalau kita kan masih oke ya, makan pakai 5 jari, wah mantap ya. Bangsawan nggak ada. Nah, saya nggak persoalkan itunya, saya mau persoal kesadarannya bahwa memang kita nggak boleh sembarangan lagi hidup ini. Kita itu darah biru. Mau saudara minta maaf ya, anak tukang beca, anak tukang tambal ban, orang miskin, orang apapun, siapapun saudara, Alkitab tidak menunjukkan siapa identitasmu, sebagai dari mana, keturunan apa, bangsa, tidak. Semua orang yang percaya kepada Yesus, dia telah ditebus dengan darah yang mahal. Maka percaya diri, bangga jadi orang Kristen. Yang diterjemahkan dengan gaya hidup sehari-hari yang gak sembarangan lagi. Saya berharap ini saya sedikit bicara tentang hal moral ya. Karena kita ini kan darah biru, maka tempat di mana kita berada, cara berpikir kita, cara bicara kita, cara bersikap kita mulai menyesuaikan diri sebagai anaknya pangeran, sebagai anaknya raja, sebagai anaknya Tuhan. Harus mulai menyesuaikan. Jadi udah nggak boleh mau-maunya kamu bang. Hidup Kristen udah nggak boleh mau-maunya lagi. Ngomong sembarangan, bicara sembarangan, bersikap sembarangan, bertindak udah nggak ada ceritanya. Karena kita ini bangsawan. Katakan saya bangsawan. Ya, sadari itu aja dulu. Pelan-pelan ya. Belajar begini kan pelan-pelan. Kita ada di gereja membaca Alkitab. Jadi minimal pulang dapat terang. Jadi insight lah, kita dapat pencerahan begitu ya. Hal yang baru kiranya begitu. Nanti pulang iya ya. Saya kan bangsawan. Ngapain saya mesti minder? Ngapain saya juga mesti sombong? Kan saya diajarinnya adalah rendah hati, lemah lembut, pribadinya Kristus ada dalam diri saya. Saya adalah hal yang kudus.
Kan bangsawan itu nilainya kerajaan Allah. Kerajaan Allah, minta maaf, bertentangan dengan hal yang jahat. Maka yang masih terjerumus narkoba, seks bebas, udah nggak zamannya. Itu udah terlalu jauh, itu model zaman bala. Seharusnya kita Kristen model zaman baru, perjanjian baru, modelnya juga udah harus baru, yang dikejar tentang nilai-nilai kekudusan, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai terang. Katakan amin. Udah nggak ada hal yang seharusnya mengalahkan kita tentang kegelapan, nggak boleh lagi. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang masa lampau, yang kamu warisin dari nenek moyang, mula keturunan, mula keluarga, mula budaya, mula tradisimu, apa aja yang fana. Tapi kamu telah ditebus bukan dengan perak dan emas, melainkan dengan darah mahal, darah yang mahal. Siapa? Darahnya Kristus. Aduh, saya bersyukur banget, kita harus bersyukur banget percaya sama Tuhan Yesus. Katakan amin. Siapapun engkau, ada darah Kristus di dalam dirimu. Jangan main-main lagi. Jangan sembarangan lagi. Bersikaplah sebagai seorang bangsawan, bertutur kata, berbicara, berpikir, bertindak, mulai ditata. Belajar, ya namanya belajar ditata, nggak apa-apa, harus mulai ditata. Yang ketiga, identitas saya sebagai duta Kristus. Namun aku hidup, ya kita memang hidup di dalam Kristus, tetapi bukan aku lagi, bukan diriku sendiri lagi yang hidup. Sekarang kita harus mulai mengupgrade mulai memperbaiki apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita tentang diri kita, bahwa sekarang yang hidup tidak hanya aku, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Maksudnya kita ada di mana saja itu mewakili Tuhan. Di kantor hadirkan Kristus, di rumah hadirkan Kristus, di jalanan hadirkan Kristus, di gereja hadirkan Kristus, di mana saja. Bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Agak berat, tapi bisa. Pasti bisa. Alkitab ditulis tujuannya untuk dipelajari dan bisa dilakukan. Kalau nggak bisa dilakukan, nggak ditatat, nggak ditulis. Jadi aku hidup sekarang bukan aku lagi, dan hidupku yang kuhidupi sekarang adalah tidak lagi di dalam daging, tapi hidup karena iman dalam Anak Allah, yaitu Yesus Kristus yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya, telah mati di atas kayu salib buat aku. Wow, keren banget ya. Saya dan saudara ini orang-orang luar biasa loh. Katakan amin. Engkau adalah terang, engkau adalah bangsawan, dan engkau duta. Kalau negara itu ada namanya adalah duta besar, artinya mewakili negaranya. Contohnya orang Amerika, berarti ada duta besar di Indonesia, berarti duta besar Amerika di Indonesia itu mewakili negaranya. Kita itu duta kerajaan Allah. Kita menghadirkan Kristus di mana saja. Ingat itu. Kalau sudah membawa nama Yesus Kristus di mana saja, aku hidup, bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti memang kehadiranku dan kehadiranmu di mana saja membawa cinta kasih, membawa kedamaian, membawa ketenangan, membawa ketentraman, membawa berkah, membawa rezeki, membawa kebaikan. Karena Kristus hadir, seperti Kristus telah mengasihi aku
dan menyerahkan nyawanya buat aku. Demikianlah aku hadir di mana saja membawa cinta kasih Tuhan. Baru keren. Percaya kalau hidupmu sudah begitu, bicara tahun berkah dan mujizat, itu mah tanda kutip yang terlalu ringan. Orang mujizat itu apa sih? Kan hanya sementara semua. Orang sakit sembuh, setelah itu kan orang itu mati. Yang sembuh tadi lah, sebentar lagi kan juga mati, bukan? Tapi yang kita pelajari ini nggak akan pernah mati. Yang kita sedang bahas ini kita bawa sampai kekekalan. Bahkan bisa memberi value, memberi nilai kepada orang lain tentang kekekalan. Karena kita adalah terang, kita adalah darah bangsawan, orang yang tidak boleh sembarangan ngomong, tapi kita jadi berkat, kita justru jadi tuntunan, kita jadi hal kebaikan bagi banyak orang. Dan kita adalah utusan Tuhan. Aku hidup bukan aku, tapi sekarang aku hidup karena Kristus yang hidup di dalam aku. Dan di mana saja aku berada, aku harus menghadirkan kebaikan seperti Kristus. Untuk itu, klik. Masihkah aku main-main dengan hidupku ini? Saya masih mau main-main nggak dengan hidup ini sebenarnya? Masih zamannya nggak main-main dengan hidup ini? Dengan 24 jam kesadaran tentang identitas diri yang baik, saya yakin kita nggak akan main-main lagi dengan hidup ini. Katakan amin. Maka Efesus 4 ayat 1, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya sekarang hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil dari gelap kepada terang, berpadanan dengan panggilan itu. Engkau adalah terang, jadilah terang. Engkau adalah bangsawan, jadilah pribadi yang menunjukkan etika hidup, attitude, sikap hidup seorang bangsawan. Nggak boleh sembarangan. Engkau adalah dutanya Allah, kerajaan Allah. Ada Kristus di dalam dirimu. Jangan main-main dengan hidup ini. Udah nggak waktunya lagi. Kita sekarang harus hidup sesuai dengan panggilan kita. Salam, tegang kali, senyum dikit. Tegang kali saudara ya. Ayo, salam. Ayo kita nanti pulang dari sini, kita harus punya gaya hidup yang sudah berbeda. Untuk itulah kesimpulannya sebagai aplikasi sederhana, aku mau menyadari identitasku. Aku mau berubah. Aku mau bertobat. Karena sebenarnya apa yang dilakukan Kristus membawa aku dari gelap kepada terang. Dari orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Dari orang-orang yang sebenarnya nggak diperhitungkan menjadi utusan dan duta-dutanya kerajaan Allah. Aku nggak mau menganggap lagi sepi anugerah Tuhan. Aku nggak mau menganggap lagi sepele apa yang Tuhan sudah lakukan. Kalau memang Tuhan ajar aku hari ini, berarti itu kesempatan untuk aku berubah, untuk aku mau bertobat, untuk aku mau memperbaiki diri, untuk aku mau tampil beda. Dan besok hari Minggu saya ibadah, saudara ibadah dengan nuansa suasana yang berbeda, percaya. Tapi kalau kau masih suka kegelapan, engkau hidup sembarangan, sehingga ke gereja maunya pujian penyembahan jadinya pelepasan. Sebenarnya kalau ke gereja itu ya, kalau PFF, kalau filosofi saya sederhana, ke gereja itu tinggal datang, ucapin syukur, terima kasih dengar firman Tuhan, kita berubah gitu. Tapi kita kan sering datang tambah seperti kita jadi bengkel gereja toh, yang lain bersuka cita, kita nangis-nangis, nah, gitu ya. Kenapa? Karena masih banyak hal yang seharusnya setiap hari kita harus berubah. Tidak di gereja, hari Minggu kita berubah. Setiap hari, every day, every time,
apa aja, di mana saja, kita harus berubah. Katakan amin. Ayo kita baca ayat ini. Ini membantu saya dan saudara kita menjadi Kristen yang luar biasa, bukan Kristen yang biasa-biasa. Kita baca 1, 2, 3. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau? Katakan amin. Kalau sekarang kau masih diberi kesempatan dengar khotbah saya, ini anugerah Tuhan buat saudara supaya kita berubah menjadi lebih baik. Jangan anggap sepi kemurahan Allah. Jangan anggap enteng anugerah yang Tuhan sudah berikan melalui kematiannya di atas kayu salib. Penderitaan yang begitu luar biasa, wujud kasih dan cintanya kepada kita. Jangan anggap itu biasa saja. Tidak, itu adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa buat kita, buat saya, dan buat saudara. Mari kita berdoa.